Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Masih bersama dengan saya Vivian di Literasi Channel. Malam ini aku bakal membahas tentang literasi bencana. Manfaat atau peran dari literasi terhadap bencana yang terjadi di Indonesia. Nah, sering kita mendengarkan bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Ada bencana alam, ada bencana non-alam. Kalau bencana alam kita tahu ada banjir, kemudian gempa, tanah longsor, gunung meletus. Dan saat ini sedang terjadi bencana non-alam seperti wabah COVID-19. Nah, lantas gimana sih sebenarnya peran literasi itu dalam kebencanaan ini? Nah, dalam penanganan masalah bencana itu ada 3 tahap yang harus kita ketahui. Yang pertama, pra bencana atau sebelum bencana, kemudian pada saat bencana, dan yang ketiga adalah pasca bencana. Peran literasi di sini itu sangat penting banget, terutama ketika pra bencana. Kenapa? Karena di situ kita harus banyak informasi yang harus kita dapatkan terkait dengan pencegahan. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan apa saja? Dengan sosialisasi, kemudian dengan membaca buku, ataupun kita berliterasi atau mendengar cerita-cerita rakyat, cerita-cerita masa lampau yang isinya banyak menjelaskan tentang tanda-tanda terjadinya bencana. Sering dong kita mendengar cerita-cerita yang mengisahkan tentang suatu cerita yang menggambarkan tentang ini bakal terjadinya bencana. Cerita-cerita rakyat itu pada zaman dulu banyak menggambarkan tentang tanda-tanda terjadinya bencana, seperti misalnya ikan-ikan yang di tengah laut biasanya mulai ke pinggir, atau burung-burung yang tadinya berada di laut, mereka terbang ke daratan, atau mungkin bencana lainnya seperti misalnya binatang-binatang yang ada di hutan, mereka berlarian untuk ke kampung masyarakat, sehingga itu bisa dijadikan sebagai pertanda bahwa akan terjadinya bencana. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa literasi itu sebenarnya sudah ada sejak masa lampau gitu. Cuma mungkin karena pada waktu itu belum ada teknologi, belum ada hal-hal yang modern, jadi masyarakat lebih berliterasi dengan cara simbol-simbol atau tanda-tanda. Nah, pada saat ini kita sudah berada di era yang modern, era yang serba canggih. Tentunya penanganan masalah bencana juga tidak seperti dulu ya, yang hanya mengandalkan dari simbol-simbol saja. Tapi sekarang penanganan bencana sudah ada bisa dibagi ya menjadi 3 tadi, pra bencana, kemudian pada saat bencana, dan pasca bencana. Kalau pra bencana seperti tadi, kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan, dan kita juga mempelajari bagaimana orang tua-tua kita dulu dalam mempersiapkan diri terhadap bencana yang akan terjadi. Kita mengenali tanda-tanda, simbol-simbol yang seperti tadi aku jelasin. Selain itu, dengan cara apa kita? Dengan cara membaca pastinya. Dengan cara membaca, kemudian kita mendengarkan sosialisasi, dan juga kita belajar dari pihak-pihak yang menangani masalah bencana tentang bagaimana sih penanganan dini tentang bencana yang terjadi. Misalnya nih, satu contoh, kita mempelajari tentang first aid atau penanganan pertama pada kecelakaan atau pada hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Nah, itu penting. Nah, itu juga bagian dari literasi loh, belajar untuk itu. Yang kemudian kita lanjut ke ketika terjadi bencana. Nah, ketika terjadi bencana itu kita sudah pada tahap rescue ya, atau pada tahap penanganan, kemudian kita juga pada tahap evakuasi. Di situ dimana sih letak dari manfaat dari kita belajar berliterasi? Salah satunya mungkin adalah pendataan dari korban bencana.
Dari pendataan ini bukan 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 mendata secara manual atau seperti apa, tapi kita juga ada cara-cara yang harus kita pelajari di situ. Itulah pentingnya kita belajar berliterasi. Jadi bukan hanya membaca, menulis, tapi juga kita bermain dengan angka. Hal penting lainnya adalah penyebarluasan informasi ketika bencana itu terjadi. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah terutama penginformasian tentang nama-nama korban, kemudian baik itu ya korban yang selamat maupun korban yang meninggal misalnya, seperti itu. Penyampaian informasi ini kalau kita tidak belajar untuk berliterasi tidak akan bisa dilakukan. Jadi disitulah pentingnya dari literasi pada saat terjadinya bencana. Kemudian ada pasca bencana. Pasca bencana itu berkaitan dengan pemulihan, kemudian restrukturisasi setelah terjadinya bencana, terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi setelah bencana. Nah, restrukturisasi ini juga berkaitan erat dengan literasi ya, pastinya, karena kita melibatkan tenaga-tenaga ahli, dan ini juga masuk dalam satu poin yang paling penting dalam literasi, yaitu bagaimana pemecahan masalah yang terjadi. Nah, dilihat dari betapa pentingnya dan betapa besarnya manfaat untuk mempelajari literasi ini dalam kehidupan, pasti kalian akan berubah cara pandang atau cara berpikir kalian. Wah, nggak penting itu membaca, atau nggak penting itu menulis, atau nggak penting kita mendengarkan informasi, atau nggak penting kita belajar untuk berkomunikasi yang baik dan benar. Itu nggak akan terjadi lagi gitu. Jadi dalam menyikapi kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, dengan berliterasi, dengan kita mempelajari hal-hal dengan kebencanaan, mulai dari dengan membaca, kemudian mencari informasi dan mendapatkan informasi tentang kebencanaan, setidaknya kita bisa meminimalisasikan dampak dari bencana itu sendiri. Nah, jadi untuk masalah bencana ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah atau pihak-pihak yang menjadi leading sektor dari penanganan masalah bencana, tapi masalah bencana ini juga menjadi masalah kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama yang harus kita pikirkan. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita mulai belajar terus berliterasi, kita membaca, kita menulis, kita membuka wawasan, dan kita melatih kecakapan diri kita dalam segala hal, terutama dalam menghadapi kehidupan ini. Literasi adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk kita belajar dan memperoleh informasi seluas-luasnya. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk meminimalkan dampak-dampak buruk dari bencana itu sendiri. Nah, peran serta aktif kita sebagai masyarakat sangat dibutuhkan, karena pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam melakukan penanganan masalah. Oleh karena itu, pengetahuan yang kita dapatkan, informasi yang kita peroleh, itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah manfaatnya, dan itulah bedanya masyarakat yang berliterasi dan tidak berliterasi. Jika masyarakat yang berliterasi tentunya akan paham tentang tugas dan tanggung jawabnya terhadap kehidupannya, dan masyarakat yang tidak berliterasi tentu dia tidak mengetahui apa yang harus dan kewajiban apa yang harus dia lakukan. Dan nggak bosen-bosennya nih di akhir konten, aku selalu ngingetin buat kalian semua yang udah ikutan giveaway ketiga kita tentang cerita dan foto mengenai buku dan buku favoritku. Itu kita tinggal menunggu pengumuman pemenangnya, yaitu pada hari Minggu tanggal 22 November 2020. Jadi silakan ditekan ya yang udah ikut berperan serta ikutan di giveaway ketiga kita. Nah, untuk yang nggak ikutan di giveaway 3 atau yang sudah ikutan juga di giveaway 3, untuk yang giveaway 4 jangan lupa deadline kita
tanggal 24 November 2020 pukul 23.59. Kita tunggu ya naskahnya. Oke sahabat literasi, sampai di sini dulu. Jangan lupa ikutan giveaway keempat, dan yang udah ikutan giveaway ketiga silakan deg-degan menunggu pengumuman pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam literasi.